Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada pembicara kedua. Ya, alhamdulillah juga sudah hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Didik J. Syahbini. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Didik, apa sudah bergabung? Halo, Prof. Lanjut. Waalaikumsalam. Lanjut aja. Baik. Jadi, Bapak sekalian, kita tadi di awal seharusnya beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai apa itu resesi, ya, kemudian mungkin teori ekonomi dasar tentang bagaimana sebenarnya resesi ekonomi itu bisa terjadi di suatu negara, dan tentunya barangkali apakah dampak pandemi ini betul-betul menjadi faktor yang sangat penting atau sangat besar dalam memicu terjadinya resesi di negara kita. Dan terakhir juga kita minta beliau juga akan menjelaskan bagaimana nanti kiranya alternatif kebijakan yang dapat dilakukan atau diterapkan oleh pemerintah kita dalam menghadapi masalah ini. Baik, boleh ditampilkan CV beliau, panitia. Ya, ini kita sedikit merangkum. Saya terakhir. Mohon izin Prof, jadi kita atur tadi sedikit Prof Didik di pembicara kedua, Prof. Bagaimana? Apakah Prof berkenan? Ya, ayo silakan. Ayo silakan. Lanjut. Ya. Ya, baik. Jadi Prof Didik lahir di Pamekasan tanggal 2 September 1960. Beliau merupakan S1 di Institut Pertanian Bogor dan menempuh pendidikan S2 dan S3 di Central Luzon State University, Filipina. Saat ini beliau menjadi guru besar di Universitas Mercu Buana dan juga dosen di Universitas Indonesia. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya mohon izin kepada Prof. Didik untuk bisa menyampaikan materinya selama kurang lebih 20 menit ke depan. Kepada Prof. Didik, saya persilakan. Saya sekarang. Ya, monggo Prof. Ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Assalamualaikum. Tadi Dr. Rizal Rahman itu sudah mewakili saya, tidak perlu saya lagi. Ya, kalau saya presentasi berarti double, asal tahu. Nanti yang data-datanya semua dari Dr. Rizal Taufikur Rahman. Jadi salah mengundang ini, harusnya salah satu. Ya, tapi nggak apa-apa ya kita ini ya. Oke ya, saya dikasih share screen ya. Dikasih. Oke. Silakan Prof, sudah kita. Ya, sudah kelihatan nggak punya saya? Sudah Prof. Oke ya, saya ubah ya. Ini pesertanya dari mana? Teman-teman Bogor Bagian ya? besar dari ITB, ya, dari Jawa Barat kebanyakan, dan berbagai wilayah juga ada hadir Prof. Ya, saya tidak perlu menjelaskan resesi itu apa. Itu dicari aja sendiri ya. Saya langsung aja pada permasalahan pokok ya. Jadi tadi kan judulnya menuju jurang resesi ya. Oh, kayaknya jatuh ke jurang terus mati semua. Ya nggak begitu. Jadi interaksi pandemi dengan resesi ini sangat dekat ya. Jadi saya langsung akan mulai dengan dua hal ini ya. Tadi sudah lengkap dijelaskan oleh Mas Taufik ya. Apa ya, pernyataan saya yang pertama ya, pemimpin pemerintah ini nggak punya prioritas, bingung. Jadi ketika menghadapi krisis, bingung. Kalau situasi normal, sepertinya oke, sepertinya. Ya. Contohnya prioritas pada infrastruktur ya, sebelum pandemi. Ada hasil ya, seperti jalan ke tempat saya ke Depok kan lumayan tuh, masuk tol ya enggak. Tapi begitu masuk
krisis resesi berantakan. Ya. Jadi antara resesinya maupun krisis pandeminya itu tidak tertangani dengan bagus. Ya. Nah sebelum krisis ya, ini ya gambarnya. Ya. Sebelum krisis sudah terjadi penurunan pertumbuhan. Ya. Yang pada masa SBY itu kira-kira itu tumbuh 6,2, 6,4 ya, 6,5 ya. Memang ditunjang oleh harga dari komoditas ya. Tetapi ini janjinya Jokowi itu 7% di sini nih. 2014, 2019. Tapi yang terjadi 5%. Bahkan berikutnya turun di bawah 5%. Ya. Begitu juga pertumbuhan kuartalan. Nah, sekarang ya, jadi sebelum COVID itu terjadi, pertumbuhan menurun di bawah 5%. Berarti apa? Pemerintah tidak berhasil ya mencapai sasarannya sendiri, dan tim ekonominya itu ya kapasitasnya di level itu. Ya. Nah sekarang ada pandemi ya. Sekarang ada pandemi nih ya. Kasus hariannya, ya. Coba didaftar seluruh negara-negara di sekitar kita ya. Di sekitar kita ya. Malaysia ini kan, Malaysia, Thailand, Vietnam ya. Kalau diperluas di luar ASEAN tuh Taiwan kan, Korea Selatan, New Zealand, Australia, Jepang, semua ambil ya. Sudah banyak menurun ya. Ini ya naik turun ya. Tapi kita ya, itu sudah sampai pada bulan Oktober ya, Oktober 14 ini tinggi. Ya. Ini yang confirm. Ya. Jadi faktor resesi itu kalau Rizal Research itu ya, itu bisa puluhan faktornya yang menentukan pertumbuhan sama subfaktornya. Sekarang faktornya cuma satu ini ya, COVID ini. Nah, selama COVID ini nggak selesai, maka nggak selesai juga pertumbuhan ya. Ini sudah saya sering sampaikan, ini skenario atau model ember bocor, ya nggak usah kemana-mana, nggak usah ngurusin infrastruktur, ini dulu diberesin, sambil mentransformasikan ekonomi ya, ke digital, terutama e-commerce, ya, termasuk juga pendidikan. Jadi ya, ini dari bulan Maret sampai bulan Oktober ini gagal ya. Jadi pemerintah itu gagal. Ada wartawan nggak di sini? Undang wartawan nggak? Moderator. Hilang moderatornya ya. Halo, tes. Suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran Prof. Mohon maaf tadi sedikit kendala sinyal. Ya oke ya. Jadi ada wartawan nggak? Saya tanya tadi. Nggak ada. Lancar Prof. Alhamdulillah. Jadi sejak bulan Maret sampai Oktober ini, ya, kebijakan penanganan pandemi itu gagal. Apa ukuran gagalnya? Yaitu tidak turun kasus hariannya, malah bertambah banyak. Ya enggak? Ini kan yang confirm ya, ini data confirm ya, daily new confirm COVID-19 cases, ya kasus harian. Ya, ini gagal ya. Bagaimana saya mengatakan gagal dibandingkan dengan negara lain sebelahnya? Ya, nah sekarang kalau ini gagal, implikasinya kemana? Ya tentu ke masyarakat. Yang kita bicarakan ya kepada ekonomi. Jadi jangan berharap bahwa resesi itu akan bisa diselesaikan oleh kita, ya, dan mungkin akan lebih panjang dari yang lain karena kasus COVID ini nggak bisa diselesaikan. Jadi pemerintah itu ragu-ragu, bukan ragu-ragu, dia dipengaruhi oleh faktor-faktor politik sama ekonomi, ya, bukan kesehatan. Ya, kesehatannya gagal. Jadi kebijakan pandemi ini gagal, ya, segagal-gagalnya karena dilihat di kasus harian. Termasuk juga ya kematian ya itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata dunia, termasuk negara-negara lain. Ya, sebagai akibatnya apa ya?
sebagai akibatnya ya pertumbuhan ekonomi ambles, ya. Sektor-sektor juga ambles ya. Itu kita lihat penjualan motor ya minus 80%, mobil 80%, penjualan semen 11% dan seterusnya. Nah, jadi ekonomi kita sekarang ini ada percobaan. Jadi dibandingkan tahun 98 memang lebih berat nih, minus 13 kan tahun 98 ya. Jadi sebenarnya kalau kebijakannya itu bagus ya, COVID itu bisa dikendalikan. Sebenarnya Indonesia punya potensi untuk cepat ya, lebih cepat lah. Nah, ini perkiraan kita lebih panjang dari yang kita perkirakan. Jadi kenapa? Ada dua, sebelum krisis sudah turun, setelah pandemi lebih turun lagi. Ya. Jadi apa namanya dibandingkan periode yang lalu ya itu jauh ya pertumbuhan ekonomi itu jauh sekali. Lalu apa sekarang masalahnya ya? Masalahnya itu kalau kalian ini kan, kalau saudara kalian adalah mahasiswa kan, sekarang ini kebalikan dari teori kreatif teori kreatif destruction. Ya. Itu Schumpeter menjadi profesor Harvard 1932. Berarti ini hampir satu abad yang lalu ya. Ya, kreatif destruction itu ya, yaitu dismantling of long-standing practices in order to make work. Jadi kalau ada inovasi baru, ya, ketika ada inovasi baru, maka proses produksi, metode produksi, inovasi lama hancur, mengalami destruction. Ya. Nah, kayak apa namanya? COVID ini sebaliknya atau bertolak belakang. Tidak ada inovasi baru, tetapi metode produksi yang ada itu hancur, berantakan. Proses produksi kendaraan bermotor, ya, apa namanya, mall-mall itu berantakan, hancur semua. Bukan karena ada inovasi baru, ya, seperti teori Schumpeter, ya. Ini mahasiswa semua ya, teman-teman nih, pasca semua. Moderator, kebanyakan yang datang. Jawab. Moderator? Iya, Prof. Oh, ya banyak ya, mahasiswa. Ya, saya nggak dengar, nggak ya, jawab. sebagian besar juga ada mahasiswa dan dosen, Prof. Saya sampaikan teori ini. Ya, jadi teori ini bisa dipakai untuk menjelaskan kejadian sekarang dan menjadi way out, cara untuk menyelesaikan masalah sebagai inspirasi. Ya. Jadi apa namanya, teori kreatif destruction ini bisa dipetakan sekarang bukan karena ada inovasi baru, tapi karena ada COVID. Ya, ya, supaya ekonomi itu tumbuh menyiasati resesi, pakai teori ini, yaitu bikin inovasi baru, ya, bikin inovasi baru yang tidak bisa dihancurkan oleh COVID, paham ya? Saya ulangi lagi ya, ini teori kreatif destruction itu dijelaskan kalau ada inovasi baru, inovasinya barunya muncul dulu ya. Kemudian inovasi yang lama hancur, seperti pager ya enggak. Kodak foto kan hancur semua gara-gara ada handphone. Nah, sekarang COVID ini inovasi barunya belum ada, metode lamanya hancur berantakan. Ya enggak? Nah, karena itu harus dibikin metode baru seperti ya metode lama, yaitu di kelas inspirasinya kayak pendidikan, belajar mengajar di kelas hancur, nggak bisa ketemu ya, dibikin metode long video call ya, conference call ya, IP digital atau video call
menggantikan seperti ini ya. Nah, begitu juga yang perdagangan diganti e-commerce, semua diganti, termasuk usaha kecil menengah harus diganti ke e-commerce. Nah, sekarang banyak sekali yang tidak bisa terjangkau oleh WiFi, harus dikejar dengan WiFi. Jadi pakai palaparing dan listrik-listrik itu dialiri oleh WiFi, kabel optik. Ya. Sehingga teori Schumpeter ini bisa dipakai untuk menyiasati COVID ini. Jadi seperti tadi produksi pertanian itu masih tumbuh positif karena itu bukan seperti pabrik ya. Pertanian itu kan bukan seperti pabrik ya, orangnya tidak banyak ya. Kemudian tanahnya luas-luas ya. Tanah 1000 hektar mungkin orangnya cuma 2 atau 1 ya, seperti perkebunan ya, perkebunan sawit. Kan itu tidak berhubungan. Jadi tidak dihambat oleh COVID. Ya. Nah, dibikin itu tidak kena ya, tapi dibikin yang baru yang lebih bagus sehingga lebih bagus juga ya. Nah, sekarang apa akibatnya? Akibatnya ya utang makin banyak. Ini utang ya. Ya, pembiayaan utang ya. Tapi kemiskinan juga tambah banyak ya. Nah, sekarang yang prioritas itu harus yang kelompok miskin ya. Itu prioritasnya ya. Kemudian utangnya pemerintah ini kan yang ini kemiskinan. Kemiskinan itu ya jumlahnya kira-kira 9,7% dari 260. Berapa itu? Kira-kira kalau 10% aja 27, ini 26 juta. Dengan garis kemiskinan ini tambah banyak ya. Dengan garis kemiskinan $0,9 per orang per hari ya. Kalau orang punya pendapatan $0,95 per hari, di atas itu tidak miskin. Ya. Nah, tetapi yang near poor itu lebih banyak lagi, bisa 70 juta, 60 juta. Nah, 60 juta, 70 juta orang itulah yang harus menjadi sasaran pada masa resesi ini, harus menjadi sasaran pemerintah untuk membantu. Ya. Kemudian dampak yang lain dari resesi itu APBN-nya berantakan ya. Yaitu defisit primernya tinggi ya. Coba saya keluar dulu ya. Defisit primer itu dari APBN-nya tinggi ya. Nah, APBN-nya berantakan. Mana saya? Ini kelihatan nggak? Nah, jadi pada masa Jokowi ini, ya, ekonomi itu buruk, ya. Ya, pada masa Jokowi ini ekonomi semakin buruk, terutama APBN. Ya. Jadi APBN itu di masa Jokowi merah semua. Ini namanya keseimbangan primer, ya. Nggak tahu sudah dijelaskan nggak, Mas Rizal? Tadi defisit primer. Belum, belum. Rizal masih ada nggak? Masih, Pak. Masih. Belum saya jelaskan, Pak. Sudah dijelaskan belum? Defisit primer? Belum. Jelaskan ya. Jadi pada saat krisis, sebelum krisis pun, ini kan tahun 2019, ya. Ya, pemerintahan Jokowi itu mempunyai APBN defisit primer. Keseimbangannya itu defisit primer tanpa utang. Jadi penerimaan nggak pakai utang, tidak bayar utang, tidak menerima utang. Ya. Pendapatan dari pajak non pajak kita tidak cukup untuk membayar kebutuhan kita, paham ya? Jadi kalau seperti Rizal Taufikur Rahman itu, ya, gajinya 30 juta, tapi karena konsumsinya 40 juta ya tidak cukup. Dia harus pakai kartu kredit, ya 3 atau 4. Ya. Nah, jadi ekonomi masa Jokowi itu sudah berantakan seperti ini. Ya. Ya. Masa pandemi lebih berantakan lagi karena nambah utang. Ya. Jadi keseimbangan primer ini untuk membiayai kebutuhannya sendiri nggak cukup. Ya. Sekarang ada utang, harus bayar utang. Jadi apa? Berutang untuk 2 hal. Menambah kebutuhannya, menambah kekurangan
dari kebutuhannya dan membayar utang. Jadi gali lubang tutup lubang. Ya. Nah karena itu saya di mana-mana ya pemerintahan Jokowi ini punya defisit primer dan juga mewariskan utang yang makin besar. Jadi saya sampaikan di publik dan sudah disiarkan banyak sekali. Saya ulangi kepada wartawan terus saja ya. Saya diundang Bappenas nanti ya untuk bicara ini. Nggak apa-apa, bagus ya. Ya demo nggak apa-apa jalan, yang diskusi begini jalan. Ya. Tapi demonya harus damai, jangan bakar-bakar, nggak boleh. Kan demo itu hak halal ya. Jadi presiden yang akan datang itu akan mewarisi utang yang sangat besar dari Jokowi sekarang. Kenapa? Karena pengeluarannya APBN-nya sudah defisit ya primer, pengeluarannya ugal-ugalan tidak dikontrol. DPR-nya cuma nurut ya. Jadi DPR sekarang DPR yang penurut, lebih penurut dari zaman Orde Baru. Ya. Ini DPR yang berat karena itu suruh ngetok barang kosong kayak omnibus dia ketok ya enggak. Suruh selesai omnibus law 3 bulan ya. Jadi DPR yang nurut. Diikat kakinya tidak punya hak budget nurut ya enggak. Jadi DPR kan nggak punya hak budget, yang menentukan itu semua adalah pemerintah ya kan. Jadi kan on itu ya. Jadi sekarang DPR nurut dan lumayan on gitu ya. Jadi ini berat sekali ya. Saya ini yang lain ya, saya ini yang berikutnya ya. Jadi saya kembali lagi ya. Ini sudah masuk nggak? Ini ya. Sampai mana tadi? Ya, jadi utangnya tadi itu sangat berat ya. Ini utangnya. Sudah. Jadi utangnya tahun 2020 ya, itu Sri Mulyani akan berhutang 1.530 triliun. Ya. Ini 3 kali lebih besar dari anggarannya SBY waktu dia pertama. SBY total anggarannya 500 triliun dengan kurs yang hampir sama. Ya. Nah, sekarang utangnya Jokowi saja itu 1.530. Jadi Jokowi itu dikadain mentah-mentah sama menterinya, utang banyak ya, atau dia aja yang nyuruh ya. Pokoknya keluar banyak ya. Memang diperlukan ya, expenditure diperlukan, tetapi tidak harus seperti itu. Dan nanti ya kita akan membayar setiap tahun 1.000 triliun dan 2024 warisannya yang akan besar ya. Kecuali ekonomi tumbuh 7% ya. Maka PDB-nya akan besar sehingga utangnya itu akan kecil ya, seperti seorang guru, seorang anak muda, eksekutif muda, utang rumahnya itu 10 juta, gajinya 20 juta. Nggak apa-apa, ya. Menghabiskan separuh gaji. Tapi 5 tahun kemudian gajinya dia 40 juta, kan tinggal 1/4 dari separuh. Ya, kecuali tumbuh 7%. Mana bisa 7% yang diampot-empotan sebelum krisis sudah di bawah 5%. Ya. Nah, jadi pemerintahan Jokowi ini pemerintahan yang berat dan akan mewarisi ekonomi yang berat di masa yang akan datang. Ya, mengapa? Ini kena teori ya. Jadi perilakunya ya mengikuti teori masing-masing budget. Ya. Jadi birokrat, politisi will always everywhere seek to increase their budget and increase their own power. Jadi pokoknya genjot aja APBN terus ya. Sebelum krisis pun begitu ya. Nah, setelah krisis lebih gawat lagi. Sehingga ini amburadul ya. Efisiensi publik dan seterusnya akan terkorbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Prof. Didik atas penyampaian yang singkat tapi penuh syarat pelajaran bagi kita semua. Ya, jadi beliau tadi di awal sudah menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kita ya belum ya atau tadi gagal total dalam mengatasi pandemi ini, sehingga imbasnya adalah ekonomi kita pertumbuhannya selalu negatif